Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas D program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinaldi dengan NIM A22122044. Perkenalkan, nama saya Rizmi Lasari dengan NIM A221222092. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM A221-22020. Perkenalkan, nama saya Ferdiani, NIM A221-22068. Perkenalkan, nama saya Dilu Dia Citra Dewi, NIM A221-22116. Perkenalkan, nama saya Murni Amalia dengan NIM A221-22016. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM A221-22120. Pada video kali ini kami akan membahas tentang hak dan kewajiban. Selamat menyaksikan! Negara. Negara menjadi wadah bagi masyarakat dan bangsanya. Negara menjadi tempat kita lahir, kita tumbuh dan berkembang. Banyak yang telah diberikan negara untuk kita. Tapi, apa yang sudah kita lakukan untuk negara? Sudahkah kita berjasa mengharumkan nama bangsa di mata dunia? Sudahkah kita memperbaiki carut-marutnya masalah di negeri ini? Apakah kita tahu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Apakah kita tahu bagaimana cara menjadi warga negara yang baik? Negara adalah pondasi penting bagi berdirinya sebuah negara. Negara adalah wadah atau tempat bagi masyarakat. Negara menjadi tempat kita lahir, tumbuh dan berkembang, serta menjadi tempat kita berlindung. Banyak hal yang sudah negara berikan kepada kita. Tapi, apakah kita sadar bahwa kita juga sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban? Seperti kita tahu bahwa hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada di dalam kandungan. Hak pada umumnya didapatkan dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang meliputi hak hidup, hak ingin memperoleh pendidikan, hak ingin untuk melanjutkan keturunan, dan masih banyak lagi lainnya. Adapun contoh hak warga negara yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh individu sebagai warga negara guna untuk mendapatkan hak yang pasti. Dengan kata lain, memberikan atau melaksanakan apa yang dilaksanakan demi kemajuan bangsa ke arah yang lebih baik. Salah satu contohnya kewajiban yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. Setiap warga negara wajib menaati serta menjunjung tinggi dasar negara,
hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, serta dijalankan sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban manusia sebagai warga negara Indonesia sudah tercantum di dalam Undang-Undang 1945. Mulai dari pasal 27 sampai pasal 34. Beberapa pasal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yaitu hak warga negara. 1. Pasal 27 ayat 2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kehidupannya. Yang kedua, pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dalam kehidupannya. Kewajiban warga negara. Dalam pasal 27 ayat 1 menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan pada pasal 28J ayat 1 menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam praktik kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Dewasa ini sering sekali kita mendengar kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contoh kasus pelanggaran hak yaitu ditangkap tanpa melalui proses hukum, tidak mendapatkan persamaan hukum, tidak mendapatkan pendidikan, dan dilarang mengeluarkan pendapat. Contoh kasus pengingkaran kewajiban yang sering terjadi yaitu tidak membayar pajak, melawan hukum, melakukan tindakan anarkis, dan pelanggaran HAM. Kasus-kasus tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Ketiga, sikap tidak toleran. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang terakhir, penyalahgunaan teknologi. Itulah video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum